Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah berjumpa lagi kita. Dan pada malam hari ini, di kesempatan ini, kita membahas, insya Allah akan membahas tentang tema pemuda ya. Yang kami beri judul, jadilah pemuda yang malu dan taat pada Allah. Oleh karena itu ikuti hingga akhir, silahkan di like, subscribe, tag teman-temannya, share, dan beri komentar kalau ada hal-hal yang ingin dikomentari ataupun saran ataupun pertanyaan. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa menanggapi. Teman-teman dimanapun berada, jadilah pemuda yang malu dan taat pada Allah. Kita akan membahas bagaimana pemuda yang malu dan bagaimana pula nanti taat, pemuda yang taat kepada Allah. Kita melihat di masa saat ini ya, kita generasi milenial ya. Kalau yang lahirnya tahun 98 ke atas ya, itu generasi milenial katanya. Kalau yang 2000 ke atas, 2000 apa 2005 ke atas itu ya, katanya generasi Z. Nah, kalau zaman dulu, nah itu generasi kolonial. Kalau ada generasi MZ zaman sekarang, generasi Z. Kalau dulu generasinya Zainuddin MZ atau Maggie Z ya. Yang penting ada Z-nya di belakangnya. Nah, apa kabar pemuda hari ini? Kita lihat apa yang terjadi ya di tengah-tengah pemuda saat ini ya, baik yang kita lihat di sosial media, kemudian di berita ataupun fakta yang ada di tengah kita. Kita melihat masih banyak pemuda bahkan beragama Muslim sekalipun ya. Nah, ini masih ada yang umbar auratnya diperlihatkan. Seakan-akan dia tidak tahu bahwa batasan aurat itu ini dan ini. Ya. Padahal kita tahu ya, kita seorang muslim itu ada aturan bahwa wajib bagi kita itu menutup aurat, dan itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Coba saja kita buka kitab-kitab para ulama, dalam kitab-kitab fikih dan sebagainya, memang ada sebagian perbedaan dalam batasan-batasan, akan tetapi semuanya sama bahwa bagian daripada aurat itu ada. Dan cara menutup aurat pun dikasih tahu di dalam Al-Quran dan dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya. Ya. Kita sudah tahu bahwa laki-laki itu diperintah oleh Allah untuk apa? Menutup auratnya, yaitu antara pusar dan lutut. Ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya, di dalam hadis itu disebutkan seperti itu, bahwa batasan auratnya adalah dari pusat sampai lutut. Begitupun perempuan, wanita wajib menutup auratnya. Apa auratnya? Pernah suatu ketika diceritakan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah pada saat itu didatangi oleh Asma binti Abu Bakar. Pada saat itu Asma memakai pakaian yang tipis, hampir tembus pandang. Kemudian ketika menghampiri Rasulullah, kemudian diberitahu oleh Rasulullah, wahai Asma, bahwa wanita itu ketika di hadapan laki-laki yang boleh terlihat hanya ini dan ini. Rasulullah mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan. Itu saja yang boleh kelihatan ketika di hadapan mahramnya. Yang bukan mahram. Nah, ya. Adapun aurat-aurat kita nanti di hadapan
mahram kita, di hadapan orang tua, di hadapan keluarga dan sebagainya, itu sudah pernah kami bahas beberapa waktu yang lalu ya. Silahkan nanti dilihat di Facebook kami ataupun di YouTube kami Yusuf Al-Barawi. Silahkan nanti kalau di Facebook scroll aja ke bawah, lihat itu pembahasannya yang judulnya batasan aurat. Batasan aurat yang terlupakan. Nah itu seperti itu ya, nanti silahkan dilihat itu batasan-batasannya. Umbar aurat masih banyak di kalangan kita para pemuda yang masih memperlihatkan auratnya seperti itu. Ketika kita misalnya masuk di sekolah, misalnya di sekolah yang masih mewajibkan kerudung di sekolah, semuanya kita lihat, di situ lautan hijab. Akan tetapi ketika kita keluar rumah, kita buka lagi televisi, masih banyak yang juga tidak menutup aurat. Nah, ini adalah PR kita. Untuk apa menutup aurat kita? Dan PR kita bagi yang memahami tentang aurat dan sudah menutup aurat, ingatkan teman-teman kita. Ya, jangan umbar auratnya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah berita dikatakan, ada yang mengatakan apa? Jangan sampai sekolah mewajibkan kembali ya, sebagaimana dulu diwajibkan. Nah, itu ada beritanya. Ya. Tunggu kalau mau berjilbab, tunggu kesadarannya dulu. Ada beberapa teman saya yang berkomentar, kalau mau berkerudung ataupun berjilbab, tunggu kesadarannya dulu atau kesadaran masing-masing. Ya udah, nanti kalau misalnya ada siswi yang merokok, ya udah merokok saja. Nanti dia berhenti merokok, tunggu kalau kesadarannya sudah ada untuk berhenti merokok. Kan tidak seperti itu. Aturan itu ya dalam tanda kutip memaksa orang untuk apa? Agar taat kepada aturan itu. Makanya misalnya di sekolah itu memang harus diatur perkara-perkara yang sifatnya nanti menjaga ketertiban. Termasuk juga penting ya, karena di sekolah-sekolah itu, terutama sekolah-sekolah yang di situ ada muslimnya atau muslimahnya, ya diatur lah mengenai aurat ini ya. Apalagi kita misalnya sebagai penentu kebijakan, kemudian punya wewenang di sekolah dan bertugas mendidik anak-anak di sekolah, ya mestinya diberikan aturan untuk apa? Menutup auratnya. Semestinya seperti itu ya. Di zaman Rasulullah SAW itu senantiasa ditekankan. Begitu pula diteruskan oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah selanjutnya. Di masa mereka muslimah dan muslim itu diberikan aturan untuk apa? Berjilbab dan menutup aurat ya, berkerudung seperti itu ya. Makanya diatur, dan jangan sampai ada yang mengatakan nutup aurat itu tidak wajib, jilbab itu tidak wajib dan seterusnya. Nah, itu tidak benar ya, karena jilbab, kerudung itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Tidak ada ya, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama fikih ya, itu semuanya mewajibkan bahwa kerudung itu wajib ya, jilbab itu wajib, menutup aurat itu wajib, seperti itu. Teman-teman dimanapun berada, kemudian kita melihat lagi fakta yang ada di negeri yang tercinta ini. Apa? LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Masih apa? Masih ada ya, seperti itu. Bahkan mungkin di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Lesbian, gay, biseksual, transgender dan seterusnya. Di mana di daerah-daerah tertentu itu minta dilegalkan. Bahkan mungkin ada juga yang sudah legal ya. Auzubillah itu kalau misalnya dilegalkan, pernikahan sesama jenis dilegalkan, mengganti jenis kelaminnya biseksual, transgender itu dibiarkan, dilegalkan. Nauzubillah min zalik. Ya, cukuplah ketika bangsa Sodom di zamannya Nabi Lut itu menjadi contoh untuk kita. Ya, ketika mereka melakukan perbuatan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Seperti itu. Kemudian apalagi pacaran dan seks bebas. Ini terjadi di tempat kita ya. Bahkan di tengah-tengah kita ini terjadi. Nauzubillah min dzalik. Pacaran di mana-mana ya, padahal kita tahu di dalam hadis dikatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalitsahuma. Janganlah kamu laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena pasti yang ketiganya itu adalah setan. Artinya apa? Ada keharaman di situ berdua-duaan. Apapun istilahnya. Mau temenan kayak teman akrab kayak pacar kayak apa, yang jelas aktivitas berdua-duaan itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Kecuali nanti hal itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah ya. Jadi ada waktunya nanti ya. Sering saya ingatkan kepada siswa saya kemudian mahasiswa saya, kalian fokus saja dulu belajar, berprestasi, bahagiakan orang tua kalian dengan prestasi kalian, bahagiakan guru kalian, jaga adab dengan guru, kemudian jaga adab dengan orang tua, dan jaga pergaulan kalian ya. Yang seperti itu, cinta-cintaan, pacaran, itu nanti ada masanya. Kapan? Ya setelah menikah ya. Karena kita dengan menikah, nah itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana menikah ini nanti ada tanggung jawab di situ ya. Jadi jauh ini semuanya ya, pacaran, seks bebas, nauzubillah, semua itu nanti ada masanya. Jadi manage diri kita. Ketika ada pengaruh-pengaruh di luar kita, pertahankan, jangan sampai kita terpengaruh dengan lingkungan misalnya yang ada dua hal ini. Nah seperti itu ya, baik dari sosial media, kemudian dari tayangan-tayangan yang ada. Nah ini kita mesti jaga ya kan. Di dalam Al-Quran dikatakan kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukmin ya Rasulullah, tadi diperintah oleh Allah untuk mengatakan ini kepada kaum mukmin, orang-orang yang beriman, jagalah godul basar, jagalah pandanganmu, tundukkan pandanganmu dari pandangan-pandangan yang bisa apa? Yang bisa mendatangkan syahwat. Ya. Di situ ada kata min absarihim, walaupun tidak semua pandangan itu harus dijaga. Ada memang pandangan-pandangan yang diperbolehkan, maksud saya seperti itu. Ya, melihat yang bukan aurat itu diperbolehkan. Tetapi begitu kita melihat dengan syahwat tidak diperbolehkan. Begitu pula memandangi aurat, nah itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita sebagaimana di ayat tadi. Dan di ayat itu juga dikatakan wa yahfazu furujahum, dan menjaga, menghafizkan. Kalau ada hafiz Quran, ini kita disuruh hafiz furuj. Menjaga furuj kita, farji kita, menjaga syahwat kita, jangan sampai diumbar, jangan sampai diliarkan, dibebaskan. Akan tetapi apa, kita jaga ya. Memang kalau kita ikuti nafsu kita, yaitu maunya yang enak-enak ya kan. Nah ini rame kalau di YouTube ya, diakhiri dengan oh itu iklan susu yang penting enak. Kemudian yang enak-enak. Nah, Islam tidak seperti itu ya, yang enak-enak ya. Nafsu kita pengennya yang itu, akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk menghindari itu yang sifatnya syahwat tadi. Seperti itu. Pandangan, kemudian yang enak-enak tadi. Nah itu nanti ada masanya ketika kita sudah menikah. Nah ini ya, para pemuda muslim sekalian, nah kita jaga ini. Kita jaga mata kita, jaga farji kita, ya, jaga jangan sampai kita berdua-duaan. Kemudian 2,4 juta kasus aborsi yang terjadi di Indonesia per tahunnya. Jadi per tahun segitu berarti dalam semenit itu sekitar 2 terjadi. 2 kasus aborsi terjadi di Indonesia. Akibatnya apa tadi? Gara-gara melakukan pergaulan bebas tadi. Kemudian karena takut ketahuan atau malu dan sebagainya, akhirnya dia aborsi. Nauzubillah, ini yang terjadi ya di Indonesia. 2,4 juta kasus aborsi per tahun, entah di masa pandemi ya, seperti itu.
Kemudian, nah ini melahirkan sebelum 9 bulan. Ada yang seperti ini, pemuda kita, ya, sudah menikah dalam keadaan hamil. Menikah baru 3 bulan, 4 bulan sudah punya anak. Nah ini dari mana DP-nya didapat? Sebelum menikah tadi. Ya, nauzubillah min dzalik. Karena nggak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan syahwatnya. Ini ya yang terjadi di bahkan mungkin di tengah-tengah kita. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Kemudian apa? Narkoba. Narkoba ini luar biasa di kalangan para pemuda. Bahkan saya pernah mendapat data itu, wah, banyak sekali, jutaan kasus ini. Entah nanti yang mengedar, pemakai, yang tertangkap dan seterusnya. Itu kan kalau kita buka berita kriminal itu aja berita narkoba, pembunuhan, penusukan dan seterusnya. Jadi berita kita itu seperti itu ya. Di tengah yang katanya kita ini mayoritas muslim. Seperti itu ya. Nah ini sekali lagi bukan kita menyalah-nyalahkan, akan tetapi apa? Kita mesti mengetahui agar tahu apa yang harus dirubah dari diri kita, ya, dari diri kita. Kemudian tayangan tak layak tonton kian marak. Ya, ini di tengah-tengah kita. Kita buka YouTube, tayangannya ceramah, tapi iklannya kadang goyang-goyangan yang memperlihatkan aurat, memperlihatkan lekuk tubuh wanita. Nauzubillah. Yang bercampur baur di situ, memperlihatkan aurat, nauzubillah. Iklannya, filmnya, video tayangan-tayangannya seperti itu, nauzubillah. Lagi pula YouTube ini kita lihat saja ya, itu kan ditonton oleh umum, sekalipun nanti itu diperuntukkan untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak, semuanya bisa melihat ya. Sekarang dari balita sampai renta semuanya pegang HP sekarang, bisa buka YouTube. Anak-anak juga sekarang ya mulai SD kelas 1 itu sudah pakai HP ya. Maka dari itu, nah ini ekstra menjaga kita. Kemudian kalau kita tanya salah siapa? Siapa yang salah akan semua ini? Dan pada kesimpulannya ya semua harus peduli. Ingat kata Rasulullah dalam hadis yang riwayat di dalam salah satu riwayat hadis yang cukup panjang hadis tersebut, ketika Rasulullah menggambarkan ketika ada kapal, di sana ada lantai 2, lantai pertama, lantai kedua, ya. Ketika pada saat itu orang diundi, ada yang menempati di bagian atas, ada yang menempati bagian bawah. Kemudian tempat airnya mau mandi di atas semuanya. Kemudian penumpang di bagian bawah ini tidak mau repot, akhirnya dia bocori bawah kapal itu dengan anggapan bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa, toh satu lubang saja kemudian ada air. Akan tetapi mereka tidak memikirkan bahayanya, kata Rasulullah, bahwa itu nanti akan menenggelamkan. Ketika ada terjadi seperti itu, kalau kita diam, maka akan binasa semuanya. Kapal bisa tenggelam karena bocor, kapalnya dibocorin. Ya, akan tetapi ketika kita mengingatkan, peduli akan hal itu, maka itu tidak akan terjadi. Ya, seperti itu. Jadi semua harus peduli. Sehingga nanti kerusakannya tidak terkena oleh siapapun, termasuk kita. Kemudian apalagi yang terjadi? Kalau kita lihat sosial media ya kan, kalau di Facebook penuh orang curhatan, kalau di Instagram, itu tadi lihat kan kemewahan, dia punya ini, dia beli mobil baru, dia beli aksesoris baru, harganya sekian banyak, mahal ya, mobilnya mahalan, miliaran, rumahnya miliaran. Nah ini kan biasanya seperti itu. Di YouTube juga seperti itu. Kalau seperti itu biasanya viral itu, yang lihatkan kemewahan, lihatkan glamornya dan seterusnya. Nah, ini. Tapi apa? Minim kesolehan. Auratnya tidak ditutup, sholatnya juga ogah, tidak. Ya. Menjaga matanya juga tidak, bercampur baur dengan yang lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, ini yang terjadi, ya. Kemudian, suka hiburan tapi lupa jaga pergaulan. Hiburannya apa? Ngeprank. Prank-prank, ya kan? Bohongin orang, ngerjain
Kemudian game, ya, kadang gamenya juga sampai melupakan waktu, melupakan sholat. Kadang juga dalam game itu ada unsur-unsur yang bau-bau maksiat misalnya. Nah itu kemudian jalan-jalan, kemudian lucu-lucuan. Itu biasa kalau di YouTube di mana-mana biasanya jadi viral, jadi banyak yang tonton, banyak view-nya, banyak viewernya, dan yang subscribe-nya dan seterusnya. Nah ini yang terjadi. Suka hiburan tapi lupa jaga pergaulan, lupa jaga matanya, lupa jaga sholatnya dan seterusnya. Nah ini yang banyak terjadi. Kemudian tapi alhamdulillahnya teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin juga sebagian kita yang menonton ini atau menyaksikan ini, alhamdulillah tidak semuanya seperti itu ya, pasti itu kita tahu. Ada juga yang hijrah dan kemudian dia sadar. Nah ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa terus istiqomah kemudian mengajak teman-teman yang lainnya agar apa? Hijrah, sadar dan seterusnya. Nah ini sebagai pengingat kita ya, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 di situ dikatakan bahwa wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Ya. Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an, kata Allah, untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, di sini ada petunjuknya. Ya, dan di ayat selanjutnya di bagian akhir dan Al-Qur'an itu menjadi apa? Petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya, Quran surah An-Nahl ayat 89. Tibyanan likulli syai'in. Penjelas, menjadi bayan. Ya, sebab apa? Likulli segala sesuatu. Nah ini. Makanya apa? Ya kita kembali kepada Al-Qur'an ya. Kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah. Ya. Di ayat lain dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Ketika kamu berlain pendapat tentang segala sesuatu, syai'in di situ maksudnya sesuatu atau segala sesuatu, maka apa? Kembalikan dia kepada Allah dan kepada Rasul. Nah ini pengingat kepada kita bahwa semuanya, pergaulan, perilaku kita, sikap kita, apa? Kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kata Al-Quran salah, ya salah, tinggalkan. Tapi kalau kata Al-Quran benar, ya benar. Ya. Karena standar baik dan benar itu apa ya? Islam, Al-Quran, hadis. Ya. Benar kata Al-Quran berarti benar. Salah kata Al-Quran, salah sekalipun akal kita mengatakan benar. Seperti itu saja. Prinsip kita dalam beragama, bahwa standar baik dan buruk, standar benar dan salah itu dari Al-Quran, dari Islam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kembalikan semuanya kepada Al-Quran, kepada Islam. Kemudian, nah ini juga dikatakan malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang lelaki dari kaum Ansor. Laki-laki itu sedang menasihati anaknya tentang malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia, sesungguhnya al-haya minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Muttafaq alaih. Nah seperti itu ya. Jadi malu itu sebagian daripada ingat. Ya malulah kita ketika melihatkan aurat kita, ketika kita pacaran, ketika kita melakukan pergaulan bebas, malu dong kita. Malunya sama siapa? Malu sama kucing, malu sama tetangga, atau malu siapa? Malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa? Memperlihatkan aurat kita. Ya. Malu ya. Jangan sampai apa? Kita melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, berdua-duaan, tidak menjaga pandangan, tidak menjaga farjinya, melakukan pergaulan bebas, jangan sampai. Malu itu sebagian daripada iman. Malulah kita ya. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk di rumahnya. Pada saat itu kondisi Rasul itu kelihatan sebagian pahanya. Pada saat itu Abu Bakar masuk, izin untuk masuk. Kemudian kata Rasulullah, silakan masuk wahai Abu Bakar. Dan Rasulullah pada saat itu duduk sebagaimana tadi ya. Kemudian ketika itu Umar pun datang lagi.
dan izin masuk, ya Rasulullah, assalamualaikum. Ya silahkan masuk wahai Umar, dan Rasulullah tetap duduk seperti itu. Akan tetapi ketika orang ketiga masuk, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Ketika dia masuk, ya Rasulullah, izinkan saya masuk. Kemudian diizinkan, silahkan. Dan ketika Utsman masuk, kemudian Rasulullah itu melepaskan pakaiannya ke bawah, menutupi pahanya. Melihat hal itu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi kenapa Abu Bakar, Umar masuk, engkau tidak menutup pahamu, tidak melepaskan pakaianmu ke bawah? Namun kenapa ketika Utsman masuk, engkau menutupi pahamu? Lantas apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ketahuilah wahai Aisyah, bahwa demi Allah, Utsman itu bahkan malaikat saja malu kepada dia. Nah, bayangkan ini keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena apa? Malunya luar biasa kepada Allah. Akhirnya diberi keutamaannya seperti itu. Ya, bahkan dikatakan Rasulullah tadi, malaikat aja malu sama dia. Seperti itu ya. Oke, sekarang siapa yang mau kita jadi contoh? Sahabatkah atau orang-orang yang hidup yang bangga dengan glamornya, mewah-mewahannya, maksiatnya? Ataukah kita yang kita jadikan teladan adalah para sahabat? Nah, pasti kita akan memilih sahabat dong, ya kan? Malu sebagian daripada iman. Sikap kita ya senantiasa apa? Sopan dan syar'i dalam bergaul. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman dimanapun berada, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135, di situ dikatakan Allah, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, jangan sampai kita menyimpang dari kebenaran, ya, mengikuti hawa nafsu kita, jangan, kata Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Hakim, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang Nabi Muhammad bawa. Jadi apa yang dibawa Nabi Muhammad, itu yang kita ikuti. Nafsu kita itu tunduk sama apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu apa? Islam. Yaitu Islam. Ya. Islam mengajarkan kita untuk apa? Jaga mata, jaga farji kita, jaga pergaulan kita, jaga ketaatan kita kepada Allah secara keseluruhan. Sebagaimana tadi tibyanan likuli syai'in tadi yang dijelaskan Al-Quran itu secara menyeluruh, ya kita juga taat secara menyeluruh. Bukan satu hal saja yang diambil, atau kayak kita makan itu prasmanan, sebagian diambil, sebagian ditinggal, sebagian diambil, sebagian ditinggal. Tidak seperti itu dalam berislam. Tapi masuk dalam Islam itu secara menyeluruh. Dikatakan di dalam ayat lain, udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara kafah dalam pergaulan kita. Di sisi lain kita rajin ibadah, rajin sholat, kita jaga pergaulan kita. Di sisi lain kita diminta jaga adab kita, di sisi lain juga kita jaga mata kita, jaga pergaulan, jangan sampai pacaran, jangan sampai melakukan pergaulan bebas. Kita jaga diri kita dimanapun kita berada, saat sendiri maupun pada saat orang banyak, di sosmed, di dunia maya ataupun di dunia nyata, semua kita jaga agar kita tetap syar'i. Oleh karena itu, para pemuda, yuk kita perkuat iman dan takwa. Iman kita senantiasa tingkatkan, sehingga kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa melihat gerak-gerik kita, dan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menjalankan semua aturannya, tidak pilah, tidak milih, semua diaturan, ditaati, semua ditaati. Ya, aturan Allah itu tidak pilih-pilih. Nah, ini ya teman-teman dimanapun berada, yuk kita perkuat iman dan takwa. Nah, ini kalau kita lihat contoh para sahabat, ada sahabat yang paling pemalu, Utsman, ada sahabat yang paling gigih, ada yang sahabat paling adil, paling tepat dalam mengambil hukum, menepatkan hukum, ya. Ya, ada yang sahabat yang paling menguasai ilmu faraid, ilmu waris. Nah, ini yang menjadi contoh. Dan salah satunya tadi yang paling setia, Abu Dzar. Kemudian ada yang paling kuat ibadahnya, ya, yang paling banyak beribadah dan bertakwa, Abu Darda. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Abu Darda ini apa? Beliau ini kalau mau tidur itu dia baca tasbih 100.000 kali baru dia tidur.
Ini saking banyak kuatnya ibadah kepada Allah. 100.000. Kalau kita kalau mau tidur apa yang kita lakukan? Mungkin main HP kali ya. Ya seperti itu. Nah makanya senantiasa kita jadikan mereka ini taat dalam segala hal, apa namanya, teladan dalam segala hal. Para sahabat ini tadi, sahabat Rasul yang sangat taat, apa yang diperintahkan oleh Rasul mereka jalankan. Itulah para sahabat. Nah itu kita contoh para sahabat ini, sekalipun mungkin amalan-amalan yang banyak tadi belum kita bisa contoh semuanya, tetapi apa? Ya kita berusaha senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita upayakan secara maksimal. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat mendapatkan gambaran. Saya juga semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Senantiasa malu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada komentar, saran ataupun tanggapan di kolom komentar, insya Allah nanti akan kami tanggapi atau kami jawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.